Kenapa ini penting? Karena sepakat itu adalah jembatan untuk Anda bisa melihat mujizat Tuhan. Halo, amin. Sepakat, kalau ada di dunia ini 2 orang sepakat, maka Tuhan itu akan mendengar atau menjawab doa kita. Kata sepakat yang paling atau tempat wadah yang paling dekat dengan kesempatan yang sejati adalah sebenarnya suami istri. Betul? Karena disitulah terjadi sebuah janji. Disitulah terjadi sebuah komitmen bersama-sama. Dan saya percaya kekuatan Tuhan itu sungguh dinyatakan di dalam sebuah kesepakatan. Nah, satu hari saya kedatangan sepasang suami istri yang sudah 22 tahun menikah. Ya, mereka ini dalam konflik yang begitu berat. Seperti persoalan-persoalan tadi yang kita baca, pertanyaan-pertanyaan itu semua terangkum dalam persoalan pasangan suami istri. Di ujung akhir dari konseling itu pokoknya mereka memutuskan untuk bercerai. Ya, saya sudah berusaha sebagai hamba Tuhan, saya tidak mungkin menyetujui perceraian itu. Saya berusaha untuk dengan semua kemampuan, pengetahuan saya akan firman Tuhan, saya coba untuk menasihati mereka, please jangan bercerai. Ya, bercerai itu bukan hanya kepada kalian berdua, tapi juga untuk anak-anak. Apakah itu tujuan kalian menikahkan? Tidak, wah dia tetap ingin bercerai. Terakhir saya punya pertanyaan terakhir. Ya, pertanyaan pamungkas. Saya bilang begini dengan tanya mereka, dulu tujuan pernikahan kalian itu apa sih? Kok sampai hari ini mau bercerai? Tujuannya apa? Mereka bilang, ya kami kepingin bahagia Pak. Kami ingin bahagia. Nah, saya baru tahu. Saya beritahu mereka, disitulah tujuan yang salah. Tujuan menikah bukan bahagia. Bahagia itu adalah berkat, katakan amin. Bahagia itu adalah bonus berkat yang Tuhan berikan. Tapi tujuan daripada pernikahan tadi sudah disinggung oleh Pak Sam adalah sebuah persatuan, 2 menjadi satu kesatuan. Saya tambahkan satu lagi buat Anda supaya Anda ngerti tujuan. Ya ini hampir sama sih kurang lebih. Ya, tujuan pernikahan saya bilang, oh ini baru tahu. Saya bilang, justru itu yang salah. Orang pingin mengejar bahagia. Tetapi ketika Tuhan bawa mereka kepada sebuah kebahagiaan, mereka tidak mau ke sana. Tujuan pernikahan itu bukan bahagia. Ada satu tujuan pernikahan yang Alkitab ajarkan. Supaya Anda mengerti, saya bilang sama mereka itu. Bukan bahagia, bahagia itu adalah berkat. Bahagia itu akan mengikuti ketika tujuan yang asli itu tercapai. Nah, tujuan itu apa? Coba kita buka Alkitab kita ya. Saya tambahkan, ini tadi Pak Sam sudah jelaskan tentang persatuan. Saya tambahkan ini satu buat Anda. Ya, Kejadian pasal 1 ayat 27. Coba perhatikan baik-baik. Kejadian pasal 1 ayat 27. Nah, Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut apa saudara? Gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia apa? Laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Alkitab jelas berkata bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Dikatakan menurut gambar Allah diciptakan pria dan wanita. Jadi kalau saya misalnya saya kasih contoh ini ya. Pak Irwin dengan Ibu Irma. Mereka ini diciptakan menurut gambar Allah. Betul gak? Saudara juga begitu. Jelas gendernya 2. Laki-laki dan perempuan. Yang separuh-separuh itu gak tahu itu gambar siapa. Benci ya, agak saya nggak tahu itu gambar siapa. Jadi Anda ini gambar Allah dan gambar Allah pria dan wanita. Coba tengok kanan kiri suami istri. Wih kamu ini gambar Allah loh. Gak nyangka loh modelmu kayak begini ternyata gambar Allah. Kita ini gambar Allah, amin. Diciptakan menurut gambar Allah laki-laki dan perempuan. Jadi kalau saya boleh bilang, Pak Irwin ini adalah gambar Allah secara gambar ya. Bukan secara rencana Allah lain. Kalau rencana Allah dalam kehidupan kita ini sempurna. Tapi menurut gambar Allah, Pak Irwin ini diciptakan separuh sebagai pria.
Bu Irma diciptakan menurut gambar Allah separuh. Nah, kapan gambar Allah itu sempurna? Kapan? Ketika pria dan wanita dijadikan satu, disitulah gambar Allah sempurna. Makanya Alkitab bilang bukan lagi dua tetapi satu. Sehingga kalau Anda belum pernah ke surga, Anda itu sebenarnya bisa melihat surga itu di mana? Di rumah tangga. Halo? Di keluarga itu harusnya kita bisa melihat surga itu. Karena apa? Disitulah sebenarnya gambar Allah itu sempurna. Pria dan wanita yang diciptakan menurut gambar Allah sehingga mereka ini mewakili kehadiran Tuhan harusnya. Harusnya begitu. Makanya iblis tahu. Sehingga iblis itu berusaha membuat para pria dan wanita tidak mengerti tentang kebenaran ini. Sehingga seharusnya keluarga itu menjadi tempat atau surga, miniatur surga. Sekarang ini menjadi neraka. Kenapa para pria dan wanita tidak mengerti gambar Tuhan dalam hidupnya? Nah, disinilah kita tarik sebuah kesimpulan. Tujuan daripada pernikahan adalah supaya gambar Allah itu sempurna dalam hidup Anda. Dalam keluarga Anda. Amin. Di mana seorang pria adalah seorang pria yang mau terus mengalami perubahan ke arah Kristus. Sehingga semakin nyata Kristus di dalam hidupnya sebagai seorang pria. Wanita juga begitu. Dia mengalami sebuah perubahan demi perubahan. Supaya gambar Kristus nyata dalam hidupnya sebagai wanita. Dan saya percaya kalau sudah dua manusia ini. Laki-laki dan wanita ini mengerti tentang tujuan pernikahan. Saya percaya keluarga Anda akan menjadi keluarga yang menjadi seperti miniatur kerajaan surga. Karena disitulah pria menjadi dewasa di dalam Tuhan. Wanitanya juga menjadi dewasa dalam Tuhan. Halo, amin. Nah, disinilah dibutuhkan sebuah kesepakatan untuk kita berjalan bersama-sama. Supaya prianya menjadi dewasa dalam Tuhan. Wanitanya juga dewasa di dalam Tuhan. Nah, dari situlah maka otomatis kalau misalnya ini pria dan wanita yang ngerti tujuannya, maka secara ostosmastis, secara otomatis, gak boleh kebanyakan S, ya, secara otomatis maka bahagia itu akan datang dengan sendirinya. Halo, amin. Secara otomatis bahagia itu akan datang dengan sendirinya. Nah, saudara, lewat apa sekarang? Sudah gak ada cara lain. Saudara, kalau Anda mau sempurna menjadi gambar Allah dalam hidupmu, sudah tidak ada cara lain. Satu yang Tuhan izinkan terjadi. Apa itu? Konflik. Tidak semua konflik itu jahat. Makanya jangan heran suami istri itu dibangun dengan banyak konflik. Siapa yang suami istrinya gak pernah bertengkar? Coba angkat tangannya biar saya foto sebentar. Nah. Semua pasti punya konflik. Saya dengan istri saya, kita ini latar belakang berbeda, kebiasaan berbeda, cara mendidik dari keluarga kami berbeda. Saya sama istri saya berbeda banget. Istri saya ini orangnya bersihan, rapi. Ya, saya ini emprol dikit. Udah gak karuan. Dulu saya waktu kecil, saya tinggal di kampung. Saya ini suka kalau main di luar gitu ya sama teman-teman saya sih. Yang saya capek, saya pulang, saya tidur. Ya gak perlu ganti baju. Saya masuk kamar, saya tidur gitu aja. Dan mama saya oke-oke aja. Tapi begitu menikah sama istri saya itu seorang yang clean. Tempat tidur itu harus bersih. Kalau kamu dari luar gak boleh naik tempat tidur. Kamu harus ganti baju, mandi, bila perlu keramas. Pokoknya bersih dan baru boleh naik tempat tidur. Saya itu pertama awal pernikahan saya itu, sudah berat buat saya. Wah, habis khotbah capek keringetan gitu ya. Waduh, ganti baju sih tapi gak mandi. Saya sudah mau naik ke tempat tidur, ditarik sama dia. Ayo kamu kan dari luar keringatan bau, ayo mandi dulu, keramas dulu. Saya di pancuran tuh, welek itu. Hidung sama mulut balapan itu. Capek soalnya. Lagu saya itu, Yesus sanggup, aku gak sanggup. Itu lagunya. Awal-awal pernikahan itu begitu. Tapi saya mengerti, saudara, Tuhan kalau saya gak berubah, saya gak mungkin bisa melihat keluarga saya disebut bahagia. Lama-lama saya mulai berpikir, kan ini nasihat baik.
Kenapa saya harus jadi keras? Kenapa saya tidak mau berubah? Gara-gara sesuatu yang hanya karena kebiasaan di rumah. No. Ya, waktu Salomo dengan gadis Sulamit itu disuruh meninggalkan rumahnya. Artinya meninggalkan rumahnya adalah ada banyak tradisi-tradisi rumah lamamu yang mungkin tidak cocok dimasuk di area baru. Jangan dipertahankan, betul gak saudara? Kenapa harus jadi keras mempertahankan kebiasaan di rumah? Kalau itu hanya untuk menyakiti pasanganmu, kenapa kamu tidak mau berubah? Saya pikir iya ya, mandi kan cukup sehat. Keramas kan cukup baik. Kenapa tidak saya yang berubah? Kenapa gara-gara itu saya mesti bertengkar? Ini kan pola pikir yang berubah. Halo, amin. Jangan jadi keras pada sesuatu yang gak perlu. Lalu itu menjadi sumber konflik yang sia-sia menurut saya. Kenapa? Anda tidak mau berubah. Kayak saya mikir, ya sudah mandi. Kalau saya keramas mandi itu istri saya seneng banget. Saya naik ke ranjang itu dalam kondisi bersih dan sebagainya, ganti baju baru, tidur enak begitu. Lama-lama jadi kebiasaan. Sekarang kalau saya pulang gak mandi, gatelan semua saya gini. Kok jadi sombong? Ada yang berubah. Ya kan, istri saya kalau nata sandal itu harus rapi, saudara. Itu harus begini. Gunting kuku itu harus kan ada fil kabinet kecil gitu, itu harus di lantai 2. Dia nggak mau itu dipindah lantai 1. Kalau saya sembarangan, pokoknya nggak hilang nggak apa-apa. dia cari itu gunting kuku, nggak ada, ada kok, nggak ada kok, dicoba atasnya. Oh ya ketemu, kok itu diletaknya di lantai 2 ini, jangan di lantai 1. Apa sih lantai 1, lantai 2, lantai 3, yang penting kan gak hilang. Kayu itu harus rapi kamu itu. Kayak begini ini kadang terjadi, itu soal sandal, soal duit aja harus rapi dari besar ke kecil. Kalau memang itu bisa nomor urut, ada urutannya itu nomornya. Iya, tapi nggak semuanya itu jahat loh, nggak semuanya. Saya belajar kerapian sekarang. Saya belajar bagaimana hidup bersih sekarang. Dan saya yang mau berubah, gak apa-apa saudara, betul gak saudara? Nah disinilah dibutuhkan yang namanya kebesaran hati menghadapi semua konflik. Kesepakatan untuk apa? Untuk mau berubah bersama-sama. Saya percaya sepanjang hari ini Anda sudah banyak mendengar nilai daripada rumah tangga. Sekarang dibutuhkan kesepakatan untuk Anda mengalami perubahan. Jangan jadi orang yang keras yang tidak perlu. Menuntut orang lain untuk berubah, saya gak boleh gitu. Jemaat GMS Samarinda, saya percaya bahwa Tuhan itu meletakkan rencana yang indah dalam hidup Anda. Gereja ini kuat karena keluarganya kuat-kuat. Halo amin. Saya bisa bayangkan keluarga ini ditaburi nilai. Makanya saya usul Pak Aan, kayak gini sering dibuat Pak Aan. Ya, 2 minggu sekali. Oh jangan. Pak Sam bisa 2 minggu sekali PPPP Pak Sam itu. Nah, nanti bikin lagi ya. Terus akan mengajar nilai. Karena kita tahu gereja ini bisa kuat karena keluarganya kuat. Keluarganya kuat, pelayanan Anda juga akan kuat. Betul gak saudara? Nah di sini dibutuhkan sebuah kesepakatan untuk kita ini berubah. Konflik Tuhan izinkan terjadi. Supaya kita ini bangun sebuah namanya kesepakatan. Nah untuk kita ada beberapa hal. Kesepakatan apa yang harus kita buat? Yang pertama adalah komitmen. Katakan komitmen. Komitmen kita untuk kita ini bisa melihat rencana Tuhan dalam hidup kita. Komitmen apa? Komitmen awal yang kita bangun. Dulu waktu kita diberkati dalam pernikahan, Anda pernah komitmen dengan Tuhan. Saya berjanji mengambil saudari siapa. Misalnya saya mengambil Debbie Kartini sebagai istri saya yang sah. Dan sebagai suami yang beriman, saya akan tetap setia. Menjaga, memelihara, baik dalam waktu suka maupun duka, sehat maupun sakit, kekurangan atau kelimpahan. Dan akan tetap setia menjaga dia sampai akhir hayatnya. Saya pernah berjanji di hadapan Tuhan. Saudara, kekuatan daripada komitmen janji itu penting untuk terus diingatkan. Karena saya percaya Anda tidak sedang main-main kan waktu menikah. Betul gak saudara? Saudara tidak lagi main-main. Kita sedang berhadapan bukan dengan pendeta, tapi dengan Tuhan langsung. Ada sebuah komitmen yang terus kita jaga seumur hidup kita. Dan saya percaya Tuhan kita itu adalah Tuhan atas sebuah komitmen. Kalau Anda berkomitmen, saya percaya Tuhan itu akan membelani keluarga Anda. Karena keluargamu itu ada di hati Tuhan.
Halo, amin. Saya tadi saya cerita, saya ini satu hati minta untuk khotbah di Pekanbaru di gereja Mawar Sharon. Saya datang ke sana, lalu malam itu setelah itu saya diajak makan oleh salah satu keluarga di situ. Dan ya ngobrol-ngobrol lalu bapaknya ini cerita dengan saya, Pak Yudi, minta maaf ya Pak, Bapak bisa lihat gigi istri saya nggak? Saya kaget, ngapain lihat gigi? Ya ini bapak-bapak udah umur 50-60 tahun lah. Ya sudah saya lihat giginya. Terus istrinya malu-malu. Gini gitu kan. Tak lihat giginya ya rapi. Terus suaminya bilang, Pak itu gigi palsu semua Pak. Oh iya kenapa? Saya bilang kenapa? Ya itu Pak, saya mau cerita, saya mau sharing sama Bapak. Saya itu dulu kasar sekali. Dia gak punya gigi karena saya pukulin terus. Kalau saya marah saya pukul dia dan giginya itu rontok semua. Dan saya pernah selingkuh. Saya meninggalkan dia itu selama 17 tahun. Wow, saya bilang wow. Bejat sekali Bapak ya, saya bilang gitu. 17 tahun. Saya ngomong itu, bapaknya ketawa. Itu dulu Pak. Makanya saya mau cerita. Oh ya oke. Terus gimana? Ya itu Pak. Saya kecantol perempuan lain. Saya tinggalkan istri saya. Saya 17 tahun. Anak-anak saya kepahitan sama saya semua. Wah, terus sekarang kok bisa kembali, bahkan dia waktu cerita dengan saya itu menjadi salah satu CGL di gereja kita. Saya kok sekarang bisa kembali, yaitu Pak, istri saya ini luar biasa. Dia punya alasan untuk nuntut cerai saya. Saya sudah tidak pernah kasih dia nafkah. Saya tinggalkan dia begitu saja. Saya kecantol wanita lain. Harusnya dia punya alasan untuk cerai. Dia punya alasan untuk ketika saya dalam keadaan terpuruk, saya kembali ke dia bisa menolak. Harusnya dia punya alasan, tapi istri saya enggak. Apa yang dia lakukan Pak? Tiap hari dia bilang dia berdoa buat saya. Pintu cerai itu sangat terbuka, tapi istri saya memilih untuk tidak mau bercerai. Dan tiap kali saya juga heran, tiap kali di hari ulang tahun saya, istri saya itu selalu merayakan ulang tahun. Padahal saya enggak ada, saya sudah enggak tahu kemana saya. Istri saya itu merayakan, anak-anak saya sampai tanya, loh mama ini merayakan siapa? Loh ini kan ulang tahun papamu, kamu lupa ya? Loh mama ini gimana, papa itu sudah gak peduli sama mama. Tapi mama kenapa begini? No. Mama itu cuma takut sama Tuhan. Ingat ya nak, dulu ketika papa mama menikah, mama ini pernah berdiri di hadapan Tuhan dan berkata aku tetap mau setia. Dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, kelimpahan atau kekurangan. Dan mama waktu ngomong itu bukan sekedar karena ini upacara pernikahan. Enggak. Mama ini ngomong karena mama ini tahu mama ini berhadapan dengan Tuhan. Mama takut nak untuk mengingkari komitmen itu. Saya waktu dengar itu saya mau nangis. Wow, ini wanita luar biasa. Anaknya sampai kepahitan tapi diberitahu. Tiap kali anaknya cerita kejelekan papanya, papa itu mamanya ini no please, udah gak usah ngomong begitu. Itu papamu loh, kamu gak boleh berlaku kurang ajar. Dia lakukan itu, puluhan tahun, 17 tahun itu. Sampai satu saat, saya percaya apa yang dilakukan sebuah komitmen. Waktu kita melakukan sebuah komitmen, itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan itu mengingatnya. Halo amin. Seperti kata Mazmur 20, Tuhan itu mengingat persembahanmu kata Alkitab. Waktu Anda mengambil keputusan untuk setia, komitmen dengan Tuhan, tinggal dalam kebenaran, hidup dalam kejujuran, saya percaya itu persembahanmu dan itu diingat oleh Tuhan. Satu saat ada waktunya di mana Tuhan akan melakukan keajaiban dalam hidup Anda. Halo amin saudara. Waktu terus berlalu sampai satu saat gak tahu gimana. Prianya ini terpuruk sekali dan dia kayak dijamah oleh Tuhan. Dia hidupnya hancur-hancuran. Tiba-tiba dia ingat istrinya. Dia takut nanti istrinya nolak bagaimana. Dia takut. Tapi dia mengambil keputusan untuk pulang. Di kota itu. Waktu datang itu anaknya marah-marah maki-maki dia. Tapi mamanya justru berdiri untuk menjadi pembela. Itu papamu ya nak. Gak boleh begitu. Saya juga gak tahu, saya tanya ibu itu kok bisa begitu. Ibu ini makan apa sih? Kok sampai begitu tuh? Ini gak masuk akal.
Kalau saya seperti ibu, mungkin saya nggak sekuat ibu. Kok bisa begitu? Saya ini cuma takut sama Tuhan, Pak Yudi. Oh, ya. Akhirnya suaminya berlutut di depan istrinya. Dan suaminya bertobat di situ. Dan setia masuk ke gereja Mawar Sharon. Dikembalakan, akhirnya jadi CGL. Suaminya, saya hari ini di sini. Itu karena istri saya, Pak. Wow. Komitmen itu sampai seperti itu. Hal yang mungkin bagi kita gak masuk akal. Mungkin ada beberapa, sementara saya cerita ada ibu-ibu. Oh kalau aku tak pecel aja gitu kan. Ayo. Tapi ini semua terjadi dan itu mengubah situasi itu. Mengubah situasi itu. Waktu saya dengar gitu, wow, saya bilang ibu, gak gampang jadi ibu. Tapi saya bersyukur di jemaat kita ternyata ada seorang yang punya komitmen dan iman kayak ibu. Tuhan memberkati ibu ya. Gitu, malu ibunya. Tak apa-apa, Tuhan berkati. Ibu jadi pahlawan iman buat keluargamu. Juga ini jadi kesaksian buat gereja Mawar Sharon. Bahwa di jemaat kita ada orang-orang yang terus bangun komitmennya di hadapan Tuhan. Halo, amin. Konflik bisa terjadi. Konflik bisa terjadi. Tapi peganglah komitmenmu di hadapan Tuhan. Mungkin ada beberapa orang yang tadi bertanya atau Anda sudah di ujung dari semua kekuatan hidup Anda. Tapi saya percaya satu. Tuhan itu masih melakukan mujizat. Yang pertama di hatimu. Tuhan bisa mengubah hidupmu. Tuhan itu bisa menguatkan hatimu. Dan Tuhan sungguh-sungguh membuat Anda bersemangat untuk melihat pengharapan baru. Saya cuma waktu itu tanya sama ibu ini. Apa yang ibu lakukan? Saya cuma berdoa, Pak. Saya cuma berdoa. Saya kadang gak kuat. Saya minta Pak Gembala doain saya. Terus itu yang saya lakukan. Tapi saya gak mau ditipu setan. Ya, saya mau komitmen. Saya tunggu waktunya. Saya gak tahu sampai kapan. Dan saya juga gak tahu ujungnya dari mana. Suami saya sudah meninggal atau masih hidup. Saya juga gak tahu. Tapi tugas saya cuma berdoa. Minta Tuhan pulihkan keluargaku. Dan Tuhan menjawabnya. Halo, amin saudara. Mungkin ada beberapa orang yang mengalami Anda di ujung komitmen. Kalau Anda melihat pasanganmu, aduh sudah gak mungkin diteruskan ini. Saya cuma melihat buat Anda bahwa rumah tangga itu ada di hati Tuhan. Tuhan masih sanggup melakukan pemulihan. Di saat yang tidak mungkin pun saya percaya Tuhan melakukan sesuatu yang mungkin. Amin saudara. Yang pertama itu karena itu bangunlah komitmen. Komitmen untuk Anda ini bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua saudara, ya, keberanian untuk mengalami sebuah perubahan. Tadi komitmen, yang kedua berani untuk mengalami perubahan. Kesepakatan itu butuh yang namanya kerendahan hati. Katakan kerendahan hati. Kerendahan hati itu adalah sebuah perubahan. Tuntutan perubahan tidak bisa ditujukan kepada orang lain. Saya percaya Anda yang berubah. Maka saya percaya begini, bedanya antara mengintimidasi dengan menginspirasi itu di sini. Perubahan. Para suami, para istri jangan jadi seorang yang mengintimidasi. Baik kepada pasangan maupun kepada anak-anak. Anak-anak dilarang begini, dilarang begitu, dilarang begitu. Tapi Anda sendiri malah melakukan itu. Itu adalah intimidasi. Buahnya apa? Kepahitan. Berapa banyak anak-anak kepahitan sama orang tua karena orang tua gagal meninggalkan sebuah teladan kepada anak-anak. Mereka ini cuma menuntut kamu harus begini, harus begini, harus begini. Tapi dia sendiri gak pernah melakukannya. Dia sendiri gak pernah melakukan itu. Saudara, itu adalah nasihat yang mengintimidasi. Ketakutan yang dimunculkan. Tapi menginspirasi beda. Menginspirasi itu tidak menuntut orang lain berubah. Yang berubah aku. Dan perubahanku itu akan menginspirasi pasanganku. Perubahanku itu menginspirasi anak-anak. Nah, itulah sebenarnya yang benar. Perubahan hidup Anda harus menginspirasi. Katakan amin. Jadi sebuah supranatural perubahan yang begitu luar biasa dalam hidup Anda. Bangun komunikasinya pun beda. Ya, kita ini manusia itu terdiri dari 3. Ya, ingat ya, tubuh, jiwa dan roh. Ya, kadang-kadang kita ini gagal di dalam jiwa kita ini bangun komunikasi. Membangun komunikasi satu dengan yang lainnya. Ya, komunikasi itu harus dimulai dengan sebuah kejujuran. Katakan kejujuran. Mulai dari kejujuran. Bicara soal kejujuran itu menuntut sebuah perubahan.
Jangan ada agenda tersembunyi, apalagi pembukuan double. Ada yang pembukuan double? Gaji 10 juta ngomong sama istri 5 juta. Saya itu pernah ketemu sama teman saya, seorang dokter. Ya ketemu di satu kota, dia telepon saya, "Yud, kamu di sini ya?" "Iya, ayo ketemu yuk." "Oh iya, tapi nanti ya jam 10-an ya, aku tak praktek dulu. Nanti kamu datang ke tempat parkir saya." "Ya udah, oke." Jam 10 datang, dia baru selesai. Ya saya disuruh masuk ke kantornya, dia sorry ya itu ya sambil hitung-hitung uang. Hasil hari itu sebagai dokter dia hitung-hitung hasilnya saudara ya. Dia hitung-hitung itu, lalu tiba-tiba dimasukkan ke 2 amplop sambil ngobrol, 2 amplop gitu. Saya tanya, kok dua amplop? "Ini buat istri. Ini adalah uang laki-laki." Uang laki-laki apa ini? Ini pasti perbuatan sesat ini pasti. Uang laki-laki. Pembukuan ganda, nggak transparan, nggak jujur. Mana bisa kita menjadi sepakat kalau komunikasi kita nggak transparan. Nggak bisa berubah dari dalam hidup kita. Kita mau menjadi orang yang terus memikirkan diri kita sendiri. Makanya tadi bagus pertanyaan soal keuangan. Ayo belajar transparan. Di dalam ketransparan Anda berkat Tuhan mengalir. Halo amin. Kalau kita nggak jujur sama istri saya, bagaimana Tuhan melihat kesepakatan di dalamnya? Pasti berkatnya nggak sampai di situ. Karena ada kecurangan di dalamnya. Belajarlah transparan. Saya percaya Tuhan memberkati Anda. Amin. Jadi komunikasi itu pertama transparan. Yang kedua itu rendah hati. Rendah hati itu berarti mau berubah, mau ditegur. Ini penting saudara, supaya Anda ini tahu bahwa ditegur itu berarti dikasihi. Halo amin. Saya tuh belajar begini. Kalau saya ditegur, berarti saya itu dikasihi. Ditegur itu berarti Anda ditolong untuk melihat kelemahanmu yang kadang kamu gak lihat. Apa itu? Blind spotnya dalam hidup Anda. Setiap kita punya blind spot yang mungkin kita butuh orang lain untuk melihatnya. Katakan amin. Justru ditegur itu berarti Anda dikasihi. Ditegur itu berarti Anda diberitahu kekuranganmu yang Anda mungkin tidak pernah tahu di situ. Anda butuh orang lain, pasangan. Oh saya dengan istri saya, makanya saya tahu bahwa saya gak bisa hidup sendiri. Saya butuh istri saya. Ya menegur saya, memberitahukan saya soal makanan misalnya. Kalau saya hari ini gak mau ditegur oleh istri saya, mungkin jantung saya ini sudah bermasalah sejak lama. Tapi karena saya mau ditegur, diajari. Ya kata Alkitab gini loh. Memang ditegur itu gak enak. Betul gak? Ditegur itu berarti Anda diturunkan gengsimu. Betul gak? Anda dinyatakan kesalahan gak enak. Tapi Alkitab berkata berbahagialah karena orang yang berduka cita. Masih ingat itu Matius berapa itu Pak? Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita. Apa maksudnya? Jadi kalau konteks teguran ya, ketika Anda ditegur itu mendatangkan duka cita. Gak enak ditegur. Tapi Alkitab berbahagialah karena Anda mau ditegur. Karena disitulah Anda sedang memberikan dirimu kepada yang namanya berkat Tuhan. Karena apa? Anda dihindarkan dari jalan yang salah. Halo amin. Itu butuh rendah hati. Yang ketiga, komunikasi. Belajarlah pakai bahasa yang baik. Ya, belajarlah pakai bahasa yang baik. Bahasa yang baik itu selalu menolong orang lain untuk tidak mudah salah paham. Jangan menyakiti perasaan, apalagi peranaan. Kamu itu loh, bodoh kayak papamu kamu itu. Udah itu jangan sudah. Udah jangan sentuh orang tua. Ya kadang kalau kita emosi gitu, wah kamu itu kayak begitu. Nggak boleh begitu. Mulai coba lihat bahasa yang baik, pergunakanlah itu. Ya, yang lalu ada seorang jemaat datang kepada saya. Dia bilang gini, "Pak, doakan saya Pak." "Loh kenapa?" "Aku gak tahan hadapi istriku Pak." "Loh kok bisa?" "Waduh kalau ngomong itu kasarnya minta ampun. Cantik loh Pak, tapi begitu ngomong, waduh itu nyakiti bukan hanya dalam roh, bukan hanya dalam tubuh, jiwa, masuk dalam roh saya Pak." Ini karismatik soalnya, karismatik. Oh gitu. Roh saya sampai sakit Pak. Oh no, mana rohnya sakit. Ya sudahlah, terserah. Ya. Iya, saya bilang kenapa? Ya kemarin dulu Pak, saya itu bikin kesalahan. Saya itu marah sama teman saya. Teman saya itu mengakibatkan kantor itu kerugi. Tapi yang dituduh saya gak melakukannya, itu kesalahan teman saya. Waduh Pak, saya marah. Sampai saking marahnya saya itu
kelepasan keperucut itu bahasa Indonesia apa ya? Kelepasan, bukan manifest, bukan ya, kelepasan untuk maki. Dia tak maki, Pak, plok begitu. Tak maki begitu, tak maki gitu. Saya sadar, waduh, kemarin Pak Gembala bilang, hati-hati dengan mulut. Orang kalau sudah Kristen sungguh-sungguh dengan Tuhan masih suka maki-maki. Jangan-jangan dulu waktu baptis mulutnya ketinggalan. Jadi perlu dibaptis ulang, mulutnya tok 5 kali, 1, 2, 3. Ayo. Gak. Wah, saya menyesal, Pak. Saya menyesal. Aduh, tak telepon dia gak diangkat, tak cari dia sudah pulang. Aduh, terus gimana? Ya sudah, saya pulang ke rumah. Saya ini mau curhat sama istri saya ngomong sama istri saya. Saya cerita, tadi loh si A itu, jengkelin mah. Aku gak lakukan, tapi aku dituduh gara-gara itu. Terus tak maki dia. Wah, tapi habis maki itu aku menyesal. Tak telepon mau minta maaf. Gak diangkat sama dia, tak cari dia sudah pulang. Aduh, perasaanku sekarang gak enak ya, Ma. Istri yang baik. Ada kayak itu, ya sudah gak apa-apa. Kamu kan apa itu kelepasan begitu ngomong gitu. Apa. Udah kita doa dah supaya kamu damai sejahtera. Besok orang pertama kamu yang temuin ada temanmu itu yang minta maaf sama dia. Ya harus kita doa sekarang yuk. Itu kan enak, betul gak? Tapi kalau istri suaranya kasar, ya itu ngomong begini. Begitu diceritain gitu, makanya tuh Pak, kalau ngomong tuh mulutmu. Cok. Mulutnya dikeramu. Kalau ngomong tuh mulutmu tuh jangan begitu. Ngomong tuh pakai otak. Makanya aku benci sama kamu itu. Itu tak jamin suaminya gak bertobat, malah bunuh diri itu. Itu terjadi pertempuran ketemu dengan binatang buas itu sungguhan. Aduh. Gimana ya Pak, gak ada begitu. Aduh, kamu ikut seminar keluarga lah dan lain kali lah. Kadang-kadang lagi begitu, itu yang menghancurkan kesepakatan karena apa? Tidak mau berubah. Komunikaris dibangun dengan sebuah perubahan. Halo, amin. Nanti sejak hari ini nanti, ayo kita beranilah berubah. Amin. Pertama kita lakukan komitmen ulang. Mungkin ada banyak komitmen yang sudah kita lupakan sehingga keluarga kita dibangun dengan banyak problem, persoalan, perkataan, tindakan yang bisa menghancurkan komitmen. Bahkan maaf ya, ada beberapa orang yang mungkin Anda terjebak pada perselingkuhan dan lain sebagainya. Ayo di tempat ini, di ini apa ini, seminar apa? Ini retreat ya, iya. Retreat keluarga ini. Ayo kita taruh dan kita bertobat sama-sama. Katakan amin. Anda mau bertobat sungguh-sungguh? Halo, amin. Ayo kita bangun komitmen. Kayaknya seminar. Kita bangun. Nah, saya mau ketawa dulu. Kita bangun komitmen kita sama-sama. Amin. Lalu yang kedua, saya minta jemaat, ayo beranilah untuk berubah. Perubahanmu itulah ibadahmu yang sejati. Amin. Masih ingat Roma pasal 12 ayat 1 dan 2? Serahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah apa? Ibadahmu yang sejati. Kita berkumpul hari Minggu atau ibadah. Saya tahu itu ibadah, tapi menurut saya itu belum sejati. Kapan ibadah kita sejati? Ketika selesai ibadah, kita pulang dengan satu komitmen baru. Di area ini aku mau berubah. Di area ini aku mau bertobat. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Perubahan itu adalah ibadah yang sejati. Jadi kalau Anda mengalami perubahan dan mengambil keputusan untuk berubah, saya percaya ibadahmu adalah ibadah yang sejati. Oh, saya bisa bayangin pulang dari tempat ini. Kita ini menjadi orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan. Saudara saya adalah orang yang mengalami perubahan. Dan perubahan itu sungguh-sungguh permanen di hidup kita. Oh, keluarga Anda akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Yang tadi tanya-tanya mungkin saya nggak tahu. Itu Anda tanya persoalan teman Anda atau diri Anda sendiri. Ya, semua pertanyaan-pertanyaan yang saya cukup berat-berat. Ya, saya sampai Pak Sam sampai Pak sama ya, katanya ya Pak sama ya. Itu pertanyaannya dalam sungguhan. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang kadang kita nggak bisa jawab, terlalu sensitif. Ya, ketika saya di Manado,
Saya itu pernah ditanya gini, Pak, saya punya masalah. Saya ini dengan pasangan saya pengen diberkati di Mawar Syaran. Oh ya, terus tapi pasangan dengan saya ini adalah saya dengan pasangan saya yang pertama itu belum cerai, Pak. Saya menikah pertama, punya anak 3. Lalu saya banyak konflik. Setelah itu kami pisah, Pak, tanpa cerai, kita pisah aja. Lalu kami masing-masing ketemu dengan pasangan. Saya dengan pasangan baru punya anak 2. Suami saya punya pasangan baru, anaknya 3. Terus gimana kalau kami bertobat? Lalu apakah kami mau kembali lagi? Atau gimana ya, Pak? Menurut Bapak, kita diresmikan apa tidak? Aduh, PR-nya kok banyak banget kamu ini. Hidupmu bikin susah pendeta loh. Aduh, ya kayak begini ini kan problem-problem yang harus diselesaikan. Kalau Anda adalah orang yang takut akan Tuhan dan hidupmu berubah, saya percaya keluargamu diberkati oleh Tuhan. Udah masalah kayak gini gak ada. Yang ada cuma hidup takut akan Tuhan. Anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Karena Anda mau berubah. Coba senggolkan, ayo berubah. Senggol istri suaminya, ayo berubah. Ya, jangan kayak kemarin loh ya, ayo berubah. Kita mengalami perubahan. Amin. Amin. Yang ketiga, kesepakatan itu adalah apa ini? Udah selesai. Udah selesai. Jadi keberanian untuk berubah. Karena itu, ayo saudara, sore ini sudah sore ya. Sore ini di akhir daripada retreat ini, ayo kita izinkan Tuhan untuk menjamah hati kita. Saya percaya dimulai dari hati Anda, Tuhan itu ingin mengubah keluarga Anda. Halo, amin. Ini bukan sekedar sebuah pengetahuan. Ya bagus, pengetahuan memang harus diletakkan. Tapi pengetahuan tidak akan pernah ada gunanya tanpa ada perubahan. Anda harus mengambil keputusan untuk saya mau berubah. Mulai sepanjang hari ini, mulai dari pilar-pilar rumah tangga sudah disampaikan Pak An. Pilar-pilar, saya nggak ngikutin apa saja Pak. Mesbah keluarga. Hah? Percaya dan taat. Komunikasi, usah diulang lagi komunikasi. Oke, terus udah 3. Dari Pak Sam tadi ngomong soal, banyak banget Pak Sam tadi itu. Semua area kehidupan saya sampai bilang, aku khotbah apa ini? Sambil sama Pak Sam. Oke. Ada yang sekarang terakhir konklusinya adalah bangunlah komitmenmu seumur hidupmu. Ingat bahwa Anda pernah berdiri di hadapan Tuhan untuk bangun komitmen. Lalu yang kedua, beranilah untuk berubah. Terus perubahan terjadi. Saya percaya keluargamu akan diberkati oleh Tuhan. Amin.